Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisaqli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fujati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Ahad pekan keempat kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla Jalaluh. Kitab yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitabnya itu beliau beri judul Risalatun fil Adhkar, yaitu berkaitan tentang tulisan-tulisan singkat tentang masalah zikir. Baik itu zikir pagi dan petang, termasuk juga zikir setelah melaksanakan salat wajib atau setelah salat fardu. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'ah itu menjadikan kitab ini beberapa hal pembahasan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan berzikir secara mutlaknya atau secara umumnya. Kemudian yang kedua, beliau membahas tentang zikir yang sifatnya tersebut muqayyad bi'adadin, terkait erat dengan hitungan dan bilangan. Karena kita tahu, kita paham bahwasannya berkaitan dengan zikir itu ada yang kita baca 1 kali, ada yang kita baca 3 kali, ada yang kita baca 4 kali, ada yang kita baca 7 kali, ada yang kita baca 10 kali, atau lebih daripada itu. Kemudian pembahasan yang ketiganya, dan insya Allah ini pembahasan utama kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Kemudian setelahnya itu berkaitan dengan zikir secara umumnya. Nah, insya Allah kita masuk kepada pembahasan yang pertama, berkaitan dengan keutamaan daripada berzikir tersebut. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah berkaitan tentang masalah zikir. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa dzikrallahi ta'ala yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan wa yakunu bihima jami'an. Berzikir kepada Allah Ta'ala itu bisa dilakukan dengan berzikirnya lewat qalbu, lewat hati saja. Artinya berzikir di hati, sebatas di hati saja, itu dibolehkan. Atau berzikir dengan lisan, sambil kita ucapkan zikir tersebut atau lafaz redaksi daripada zikir tersebut.
Atau kita gabungkan ya berkaitan dengan zikir ya, selain berzikir dengan lubuk hati yang paling dalam sekaligus juga dengan lisan. Dan ini yang paling afdal, yang paling utama, menggabungkan berzikir dengan hati dan lisan. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa afdaluhu majtama'a alaihi alqalbu wal lisan. Paling utamanya dan paling baiknya dalam berzikir tersebut adalah mengumpulkan hati dan lisan. Artinya selain berzikir dengan lisan, sekaligus lafaz-lafaz zikir tersebut dia ucapkan dengan lisannya. Nah, kemudian di sini disebutkan ada beberapa poin lagi yang diingatkan oleh beliau. Wa katsirun minan nas yadhkurullaha wa qalbuhu mashghulun bil afkar al ajnabiyyah an dzikrihi. Kebanyakan dari manusia ketika berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, hatinya itu, qalbunya itu sibuk dengan pikiran-pikiran yang tidak ada hubungannya dengan zikir tersebut. Wa tarahu mashghulan bi sam'ihi aw basarihi fi man haulahu minan nas. Bahkan kita mendapatkan ada orang yang sibuk dengan zikirnya itu tapi sekaligus juga sambil dia gunakan telinganya, dia gunakan pendengarannya untuk mendengarkan pembicaraan orang yang ada di sekitarnya pada saat dia berzikir tersebut. Termasuk juga berzikir sambil dia gunakan pandangan matanya itu untuk melihat orang yang ada di sekitarnya. Dan ini, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, menafikan kesempurnaan daripada berzikir. Meniadakan kesempurnaan daripada berzikir. Wa kullu hadza yunafi kamal dzikir. Dia dapat pahala zikirnya, tapi pahalanya tidak sempurna. Dikarenakan ketidakfokusan dia untuk berzikir dengan hatinya dan dengan lisannya. Karena dia masih disibukkan pikiran-pikiran dia tersebut dengan dunia yang tidak ada kaitannya dengan zikir yang dia ucapkan tersebut. Nah, kemudian wa yamna'u husula sawabihi ala wajhil kamal. Dikarenakan dia berzikirnya itu masih disibukkan dengan pikiran-pikiran yang enggak ada kaitannya dengan zikirnya tersebut, maka mengakibatkan dia mendapatkan pahala dari berzikir tersebut tidak sempurna. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna dzikrallahi ala naw'aini, amun wa khasun. Ketahuilah bahwasannya berzikir kepada Allah Jalla wa Ala itu ada dua macam. Ada yang sifatnya umum, ada sifatnya tersebut khusus. Yang umum itu apa? Kullu ma taqarraba bihil abdu ila rabbih min qaulin aw fi'lin aw fikrin hatta dirasatil ilmi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika. Ya. Segala sesuatu yang dimana sesuatu itu sebagai caranya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Jalla wa Ala. Baik sesuatu tersebut dari ucapannya, dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, itu zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian dia membaca doa, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu pun juga termasuk zikir secara umumnya. Ya, atau dia tersebut misalnya dengan ucapannya memberikan nasihat kepada orang lain. Ya, termasuk kita ustadz ini yang ceramah memberikan wejangan, ini pun juga tidak lain sebagai cara untuk berzikir kepada Allah. Tapi sifatnya apa? Umum. Atau fi'lin, perbuatan. Kita sholat, kita puasa, kita umrah, kita haji, kita berkorban. Itu tidak lain tujuannya adalah untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Tapi sifatnya apa? Umum tadi. Termasuk pikiran-pikiran yang baik, termasuk kita menuntut ilmu din, ilmu agama yang kita lakukan sekarang ini. Ini tidak lain berkaitan erat dengan zikir atau cara mengingat Allah Jalla wa'ala secara umumnya.
termasuk kita memerintahkan kebaikan, melarang orang untuk melakukan kemungkaran, ini adalah termasuk zikir juga. Tapi sekali lagi, zikir yang sifatnya apa? Umum tadi. Ada zikir yang sifatnya khusus. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, huwa ma nuridul kalam anhu huna. Nah, di dalam kitab ini, inilah yang kita ingin sampaikan. Zikir yang sifatnya khusus. Minat takbir, dari ucapan kita takbir Allahu Akbar. Tahlil, ucapan kita la ilaha illallah. Itu zikir khusus. Wa tasbih, ucapan kita subhanallah. Itu pun juga kita katakan zikir yang khusus. Wa tahmid, termasuk juga tahmid, kita mengucapkan alhamdulillah, itu zikir khusus. Dan selainnya. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman berkaitan tentang keutamaan dan keistimewaan daripada berzikir tersebut. Ya, ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan. Kenapa kita harus melakukan zikir? Yang pertama, keistimewaan daripada berzikir tersebut adalah orang yang suka berzikir atau suka mengingat Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah Jalla wa'ala akan mengingatnya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 152, Fadkuruni azkurkum. Ya, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Subhanallah. Sangat mudah cara kita agar kita bisa diingat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Cukup kita lakukan zikir untuk Allah Jalla Jalaluhu. Baik itu zikir setelah salat wajib, baik itu berzikir pagi dan petang, atau zikir-zikir yang lainnya. Baik zikir yang sifatnya umum, seperti kita melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah umrah, ibadah haji, dan lainnya. Termasuk zikir yang khusus, membaca tahlil, membaca tahmid, takbir, dan seterusnya. Itu tidak lain sebagai cara kita agar kita ini selalu diingat oleh Allahu Jalla wa'ala. Allah kok yang menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 tadi. Fadkuruni adzkurkum. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kemudian yang kedua, dengan kita berzikir, itu menjadikan kita ini sibuk dengan kita berzikir, maka mengakibatkan kita tersebut tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan. Itu manfaat yang kedua atau keutamaan daripada berzikir. Yang kedua, dengan kita berzikir, membuat kita tersebut tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, paling banyaknya dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita adalah dilakukan oleh siapa? Oleh lisan. Ketika kita bangun pagi, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang derajatnya hasan, itu seluruh anggota tubuh mengingatkan lisan. Wahai lisan, sebab engkau kita bisa selamat dari siksa api neraka. Tapi sebab engkau kita bisa celaka. Nah, untuk atau agar kita tersebut tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan, maka yang kita lakukan apa? Yaitu berzikir. Dosa lisan banyak sekali. Dari memfitnah orang, dusta, gibah atau gosip, adu domba, perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan kezaliman atau keji atau menjijikkan, itu semua adalah perbuatan dosa lisan. Subhanallah, di zaman kita sekarang ini, waktu yang kita gunakan untuk berzikir dapat membantu kita memalingkan diri kita ini dari dosa-dosa lisan tersebut. Karena kalau kita perhatikan di sekeliling kita, banyak sekali mereka itu secara terang-terangan
berani untuk melakukan perbuatan dosa lisan ini. Nah, dengan kita berzikir dapat membantu memalingkan kita dari membaca berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, yang seringkali isinya adalah kedustaan, namimah, pengaduan domba, artinya adu domba, kemudian juga berkaitan dengan kebencian-kebencian yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, itu keistimewaan dan keutamaan berzikir. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga, zikir akan menenangkan kalbu kita, hati kita, serta mententeramkan jiwa kita. Dengan kita berzikir itu menenangkan hati, sekaligus jiwa ini menjadi tenteram. Akibat zikir juga bisa menghilangkan kesedihan dan kegalauan. Subhanallah. Nah, maka oleh sebab itu dengan kita berzikir itu membantu kita juga untuk menghilangkan sifat-sifat yang jelek daripada kita ini. Seperti stres, depresi, dan hal-hal yang semisal atau sebanding dengannya. Nah, ini dengan zikir menenangkan hati, menenangkan kalbu kita. Bukankah Allah Jalla wa Ala mengatakan dengan kita berzikir tersebut tatmainnal qulub, menenangkan hati kita tersebut. Dan itu dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 sampai ayat 29. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman yang dimana kalbu dan hati mereka tenang dikarenakan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dan ingatlah, dengan berzikir kepada Allah tidak lain menenangkan kalbunya dan hatinya. Dan itu yang mengakibatkan dia tersebut berbahagia. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan pada ayat yang selanjutnya, ayat 29. Alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, begitu bahagianya mereka tersebut. Mereka mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dan akan mendapatkan tempat yang istimewa dan baik. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang berzikir tersebut itu tidak lain membuat hatinya, kalbunya itu tentram. Bahkan membuat hatinya itu hidup. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Dipermisalkan orang yang berzikir kepada Allah Jalla wa Ala dan orang yang tidak berzikir itu disamakan seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang berzikir dianggap sebagai orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, tidak pernah mengingat Allah Jalla wa Ala, itu dipermisalkan seperti mayit atau orang yang sudah meninggal dunia. Naam. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan wa akhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Yang keempat, keutamaan daripada berzikir, zikir akan memantapkan akidah kita dan akan membuat mantap tauhid kita. Mengingat banyaknya lapal-lapal zikir atau redaksi-redaksi zikir yang dimana berisinya tentang tauhid, tentang pengesaan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang membuat tauhid seseorang hamba semakin kokoh, semakin mantap, semakin yakin di setiap harinya. Dengan tauhid inilah akan menghilangkan segala perkara yang ditakutkan
dan perkara yang dikhawatirkan oleh kita semua. Subhanallah, banyak sekali redaksi-redaksi dari zikir yang berkaitan erat dengan masalah akidah, masalah tauhid. Ya, di antaranya ucapan tauhid kita. Subhanallah, ucapan la ilaha illallah itu tidak lain adalah zikir, dan itu berkaitan erat dengan masalah akidah dan masalah tauhid. Makanya banyak sekali keistimewaan bagi orang yang sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid ini. Dari sekian banyak tentang keistimewaan kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas la ilaha illallah, disebutkan itu yang membuat seseorang tersebut meninggal dalam kondisi husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka jaminan surga untuknya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bisafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Paling bahagianya manusia untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, untuk mendapatkan pembelaanku di hari kiamat, adalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus ikhlas yang keluar dari kalbunya dan hatinya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 99. Dikarenakan kita mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, maka itu yang memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat. Subhanallah, dan syarat utama untuk mendapatkan syafaat tersebut tidak lain adalah beriman kepada Allah Jalla wa'ala sekaligus mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Nah, termasuk kita katakan, dikarenakan lafal-lafal dan redaksi-redaksi yang ada pada zikir tersebut isinya akidah dan tauhid, itu yang mengokohkan akidah kita dan memantapkan tauhidnya kita untuk Allah Jalla Jalaluhu. Di antara contoh lagi, pada zikir pagi dan petang, kita membaca zikir berikut ini. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Atau dalam riwayat yang lain, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, illa kana haqqan 'ala Allahi an yughdiyahu yaumal qiyamah. Jika dia tersebut mantap dengan keyakinannya, mantap dengan ketauhidannya, yang dimana dia tersebut beribadahnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan itu diungkapkan di setiap zikir paginya dan zikir petangnya dengan mengatakan raditu billahi rabban. Kemudian dia juga mantap dengan agama yang dia anut, yaitu Islam. Termasuk dia yakin, seyakin-yakinnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Jalla wa'ala. Maka ketika dia sanggup untuk membaca zikir ini 3 kali di zikir pagi dan 3 kali di zikir petang, maka Allah Jalla wa'ala ridha kepadanya pada hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, yang suka membaca itu wajabat lahul jannah, maka dipastikan dia mendapatkan jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, jadi yang keempat ini kita katakan akibat kita melakukan zikir, ya,
itu memantapkan akidah kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena memang lafaz dan redaksi daripada zikir-zikir tersebut tidak lain isinya adalah pemantapan akidah dan penguatan tauhid untuk Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kelima, dengan kita berzikir, ya, itu akan menjadikan kita ini sabar dalam menghadapi ujian. Namanya hidup di muka bumi ini, siapa sih yang tidak lepas dari yang namanya musibah dan ujian? Pastilah kita katakan dengan kita sudah menyatakan iman dan Islam, maka ada ujian. Jangan mengira dan menganggap kalau kita tersebut sudah menyatakan iman dan Islam, tidak ada ujian buat kita. Tidak ada musibah yang kita dapatkan. Kata Allah Jalla wa'ala, pasti aku, kata Allah, akan menguji keimanan kalian tersebut. Nah, ketika ada di antara kita mendapatkan musibah, berhubung kita terbiasa untuk melakukan zikir, baik itu zikir setelah salat wajib, baik itu zikir pagi dan petang, itu yang membuat kita mantap dalam masalah kesabaran, sehingga sanggup untuk menerima takdir dan keputusan Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla wa'ala mengabadikan hal ini dalam surah Thaha ayat 130. Kata Allah Jalla wa'ala, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka taqda. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad di atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Allah Jalla wa'ala sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Dan bertasbihlah pula di waktu-waktu di malam hari dan di waktu-waktu di siang hari supaya kalian merasa senang. Dan dikuatkan dalam surah Qaf ayat 39 sampai 40. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Maka bersabarlah engkau yang wahai Muhammad terhadap apa yang dikatakan ya oleh mereka, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, dan bertasbihlah engkau kepada Allah Jalla wa ala di malam hari dan setiap selesai salat. Ilmu yang bisa kita dapatkan dalam surah Qaf ayat 39 sampai 40, di sini Allah Jalla wa ala menyebutkan 3 zikir sekaligus. Yang pertama, zikir pagi dan petang yang Allah sebutkan pada ayat 39 dari surah Qaf. Yang kedua dan ketiga, zikir sebelum tidur dan zikir setelah salat wajib yang Allah Jalla Jalaluhu sebutkan dalam surah Qaf ayat 40-nya. Yang kedua, di ayat ini ilmu yang bisa kita dapatkan dengan kita rutin dan menjaga zikir, baik itu zikir setelah salat wajib, baik itu zikir pagi dan petang, baik itu zikir sebelum tidur atau setelah bangun tidur, maka itu yang memantapkan kita dalam kesabaran, menguatkan kita dalam kesabaran, meskipun musibah itu bertubi-tubi datangnya kepada kita. Allah yang membuat kita kuat untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala sehingga sanggup untuk bersabar dikarenakan kebiasaan kita untuk berzikir. Dan ini keutamaan yang kelima. Keutamaan yang keenam dari berzikir ini ya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, yang kelima, manfaat daripada berzikir tersebut tidak lain dengan zikir akan menjaga kita semua. Kitanya dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Cara untuk mendapatkan penjagaan Allah Jalla wa'ala bagaimana? Dengan kita banyak berzikir. Namanya dalam kehidupan ini, kadang kita mendapatkan kesenangan, kadang juga kesedihan. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang lancar-lancar saja, kadang tersendat-sendat. Tapi kita pahami bahwasanya dengan kita berzikir, itu yang mengakibatkan kita tersebut dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Betapa banyaknya keburukan yang sewaktu-waktu bisa menimpa seorang muslim,
baik gangguan yang tampak maupun gangguan yang tidak nampak, ya, baik gangguan yang nampak ataupun gangguan yang tidak nampak. Seperti gangguan syaitan, hasadnya manusia kepada kita. Nah, untuk menjaga keburukan-keburukan tersebut jangan sampai datang kepada kita atau menimpa kita, dengan meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya salah satu zikir yang kita baca, ya, atau zikir yang kita baca setiap kali kita keluar rumah, dari hadis Anas bin Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, itu zikir apa? Ketika kita keluar rumah, yang kita baca, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, kita tawakalkan segala urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan kita membaca itu zikir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita membaca ini, zikir ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, dipastikan kita mendapatkan 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah hudita. Allah Jalla Jalaluhu selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya serta bimbingannya kepada kita. Yang kedua, dengan kita membaca zikir itu tadi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, Allah Jalla wa'ala akan mencukupkan segala bentuk nikmat dan rizki yang datang dari Allah Jalla wa'ala untuk kita, wa kufita. Yang ketiga, yang berkaitan dengan keutamaan yang keenam, dengan kita membaca itu zikir, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita. Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita. Termasuk yang keempat, dengan kita membaca itu zikir, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, wa tanaha anhu syaitan. Syaitan akan menjauh dari diri kita tersebut. Nah, ini manfaat yang keenam daripada berzikir. Maka oleh sebab itu jangan lupakan zikir. Subhanallah, salah satu manfaat daripada berzikir tidak lain, Allah Jalla Jalaluhu akan menjaga kita sebagai hamba yang selalu ingat kepadanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah memberikan wejangan kepada kita berkaitan tentang manfaat satu zikir, yang kata beliau, dengan berzikir ini Allah Jalla Jalaluhu menjaga kita dari gangguan-gangguan makhluknya Allah Jalla wa'ala yang ingin melakukan kejahatan untuk kita. Kata beliau, ya, berkaitan tentang masalah zikir yang biasa beliau baca, tidaklah beliau itu mampir di suatu tempat kecuali beliau membaca doa berikut ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kan termasuk zikir petang. Ini juga termasuk zikir setiap kali kita singgah atau mampir di suatu tempat, bacalah zikir ini. Subhanallah, pernah suatu hari Al-Imam Al-Qurtubi ketika mampir di suatu kota atau di suatu daerah, lupa membaca doa ini. Tahu-tahu beliau di malam harinya disengat atau digigit kalajengking. Beliau berpikir, kemudian terucaplah ucapan berikut ini. Kata beliau, rahimahullah rahmatan wasi'ah, hadza khabarun sahihun wa qaulun sadiqun alimnahu dalilahu dalilan wa tajrubatan, ya, fa inni mundu sami'tuhu amiltuhu bihi falam yadhurrani syai'un ila an taraktuhu. Ini adalah hadis yang sahih, yaitu berkaitan dengan doa jika kita berada di petang hari, baca zikirnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kalau kita singgah di suatu tempat atau mampir di suatu tempat, kita baca doa ini juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata beliau, ini adalah hadis yang sahih. Ucapan yang benar, yang kami ketahui dalilnya, ya, dan kami sudah membuktikannya, baik secara dalilnya sahih, termasuk pengalaman juga, kata beliau. Sejak aku mendengar hadis ini, aku selalu mengamalkan ini doa, ya.
Aku selalu mengamalkan ini zikir. Tidaklah aku mampir di suatu tempat kecuali aku membaca ini doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan setiap kali aku membaca ini doa dan zikir, aku tidak pernah ada makhluk yang mencelakakan aku. Selalu aman saja yang didapatkan. Ya, selalu ya keamanan yang beliau dapatkan. Tidak ada orang yang menyakiti beliau, tidak ada juga binatang-binatang yang membuat celaka beliau. Sampai pada suatu hari aku singgah di suatu tempat, aku meninggalkan zikir ini. Meninggalkan zikir ini karena lupa. Mampir di suatu tempat, singgah di suatu negeri, singgah di suatu daerah, lupa baca doa tadi itu. Tahu-tahu di malam harinya, beliau tersebut digigit kalajengking. Fatafakartu. Aku pun merenung. Kenapa ya? Aku ini digigit kalajengking. Padahal selama ini setiap kali mampir dan singgah di suatu tempat atau di suatu negeri atau di suatu daerah, tidak pernah hal ini terjadi. Setelah aku renungi, ternyata faida ana qad nasitu an ata'awwadza bitilkal kalimat. Ternyata aku memang lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dengan kalimat-kalimat Allah Jalla Jalaluh. Lupa membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang beliau menceritakan tentang pengalaman beliau. Kata beliau tidak hanya sekedar secara dalil ini sahih, tapi juga ini berdasarkan pengalaman. Memang setiap kali aku mampir dan singgah di suatu kota, suatu negeri, suatu daerah, aku selalu baca doa ini. Pernah suatu hari aku lupa membaca itu doa. Tahu-tahu digigit kalajengking. Di sini aku tambah yakin, kata Al-Imam Al-Qurtubi, bahwasanya setiap kali kita berzikir dan mengingat Allah Jalla Jalaluh akan menjaga kita. Wallahu a'lam bissawab. Naam, dan tentunya kita katakan banyak sekali keutamaan-keutamaan berkaitan tentang masalah zikir ini. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua. Bab yang kedua itu fi adkarin muqayyadatin bi'adadin. Kita masuk kepada pembahasan zikir-zikir yang terikat erat dengan hitungan atau bilangan. Ya, dan paling banyaknya hitungan berkaitan dengan zikir Nabi SAW berapa? 100. Yaitu berkaitan dengan ucapan seorang hamba di zikir pagi dan di zikir petang. Itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita membaca ini 100 kali di zikir pagi misalnya, atau di zikir petang 100 kali juga, maka dia akan mendapatkan pahala berikut ini. Kanat lahu adla asra riqabit. Dia akan mendapatkan pahala yang sebanding sama seperti orang yang membebaskan 10 orang budak atau hamba sahaya. Kemudian yang kedua, pahala yang dia dapatkan ketika membaca kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 100 kali dalam seharinya, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, akan ditulis pahala untuknya 100 hasanat, 100 pahala, 100 kebaikan. Yang ketiga, yang dia dapatkan ketika dia sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, ya, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, akan dihapus dosa-dosanya sebanyak 100 dosa atau 100 keburukan. Yang keempat, dikarenakan dia membaca kalimat tauhid tadi, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Dia baca ini kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali yang dia baca zikir itu tadi, maka Allah Jalla wa Ala akan menjaganya dan akan melindunginya dari godaan syaitan yang terkutuk sampai datang petang hari.
Naam, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bi illa rajulun amila aktsara minhu. Tidak bakalan ada seseorang yang sanggup untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang mengucapkan kalimat tauhid tadi, kecuali seseorang yang beramal lebih banyak daripada itu, atau dalam riwayat yang lain disebutkan beramalnya sebanding dan sama seperti orang yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah di pagi hari sebanyak 100 kali tadi itu. Termasuk zikir yang hitungannya 100 apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini 100 juga kita baca di zikir pagi. Ya, termasuk di zikir petang. Ya, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar." Jika di antara kita ini membaca zikir berikut ini, subhanallah wa bihamdi, kita baca dalam sehari kita 100 kali, ya, maka Allah Jalla wa'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Meskipun dosa-dosanya sebanyak buih-buih yang ada di lautan sekalipun. Atau sebanyak buih-buih yang ada di lautan sekalipun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 6405. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2691. Nah, ini yang berkaitan dengan hitungan 100 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Itu pun kita baca dalam seharinya 100 kali. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan kita membaca 34 kali kan? Apa itu? Zikir sebelum tidur itu. Ya, takbir 34 kali kan? Ya, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbirnya Allahu Akbar 34 kali juga. Nah, termasuk juga kan setelah salat wajib, kita kan dianjurkan untuk berzikir. Nah, zikir setelah salat wajib itu berkaitan dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, itu ada 7 versi. Yang dimana kata Syekh Said Al-Qahtani, rahimahullah rahmatan wasi'ah, hendaknya kita membaca itu silih berganti dalam setiap hari kita ini. Jangan itu-itu saja. Yang ma'ruf di kalangan kita itu kan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Membaca tasbih, subhanallah berapa kali? 33 kali. Tahmid alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian tahlilnya 1 kali. Ini yang umum. Tapi ada yang kedua nih. Hadis dari Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu an. Yang dimana membaca tasbihnya subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian tahmidnya alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Kalau sekiranya kita malas yang pertama dan yang kedua, kita membaca yang ketiga atau versi yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Penggabungan tasbih, tahmid, dan takbir tanpa tahlil. Penggabungannya bagaimana Ustaz? Contohnya sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 2 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 3 kali. Ini kita baca sebanyak 33 kali. Kalau kita malas juga yang ketiga ini, kita ambil versi yang keempat. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya, itu membaca tasbihnya subhanallah 25 kali. Kemudian tahmidnya alhamdulillah 25 kali. Takbirnya Allahu Akbar
25 kali. Tahlilnya 25 kali tadi. 25, 25, 25, 25, sama dengannya berapa? 100. 25 tambah 25, tambah 25 lagi, tambah 25 lagi, 100 ya. Jangan salah matematikanya ya. Nah, kemudian kalau malas juga nih versi yang keempat, ambil versi yang kelima. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai, penggabungan dari tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Contohnya sebagai berikut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 2 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali. Kita baca ini 25 kali. Ini versi yang kelima. Malas juga antum. Ambil versi yang keenam. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Membaca tasbih subhanallah 11 kali. Membaca tahmid alhamdulillah 11 kali. Membaca takbir Allahu akbar 11 kali. Kalau yang keenam ini malas kebangetan sebenarnya. Tapi kalau malas juga, ambil versi yang keenam, ketujuh. Nah, versi yang ketujuh. Hadis dari Abu Hurairah juga. Membaca tasbih subhanallah 10 kali. Membaca tahmid alhamdulillah 10 kali. Membaca takbir Allahu akbar 10 kali. 7 versi kan? Nah, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani, usahakan setelah salat wajib itu, setelah salat fardu, kita membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan dari 7 versi itu semuanya afdal, semuanya utama. Maka oleh sebab itu, ya pilihlah salah satunya. Atau silih berganti membacanya, kata beliau. Misalnya zikir setelah salat subuh, setelah salat subuh kita membaca zikir untuk tasbih dan tahmidnya mengambil yang paling ringan, versi yang ketujuh, 10, 10, 10. Tasbihnya 10, kemudian tahmidnya 10, takbirnya 10. Untuk zuhur nanti kita mengambil yang biasa kita lakukan. Tasbihnya subhanallah 33 kali. Kemudian tahmidnya alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbirnya Allahu akbar 33 kali. Kemudian tahlilnya 1 kali. 33, 33, 33, 33, 1 kali. Untuk asar nanti, misalnya antum mengambil yang versi yang gabungan. Tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kita baca berapa kali tadi? 33 kali. Untuk habis salat maghrib, antum mengambil yang 11, 11, 11. Subhanallah 11 kali. Tahmid alhamdulillah 11 kali. Takbir Allahu akbar 11 kali. Nah, untuk Isya misalnya mengambil versi yang kedua, hadis dari Ka'ab bin Ajrah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tasbihnya subhanallah 33 kali, tahmidnya alhamdulillah 33 kali, kemudian takbirnya Allahu akbar 34 kali. Jadi, kalau hitungan zikir yang berkaitan dengan 34 tadi, ada 2 ya, yaitu ucapan takbir kita sebelum tidur, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbirnya Allahu akbar 34 kali. Termasuk dalam hadis Ka'ab bin Ajrah, salah satu zikir yang berkaitan dengan tasbih dan tahmid serta takbir, di situ dianjurkan kita membaca tasbihnya 33 kali, tahmidnya alhamdulillah 33 kali, kemudian takbirnya Allahu akbar 34 kali. Jelas? Nah, kemudian yang 33, ya, sebut sudah banyak tadi ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. 33 kali. Nah, kemudian selanjutnya ada yang 10. Ya, al-muqayyad bil asr. Itu berkaitan dengan tahlil juga. Jadi kan zikir pagi itu atau zikir petang kalau kita nggak bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Afdalnya kan 100. Kalau nggak bisa 100, 10. Kalau nggak bisa 10, 1 kali kan? Seperti itu. Nah, jadi berhubung kita nggak bisa pada pagi tadi itu 100 kali, paling tidak kita baca tahlil tadi itu 10 kali. Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an,
Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra mirarin kana kaman a'taqa arbata anfusin min waladi Ismailin. Bang siapa membaca tahlil tadi sebanyak 10 kali, maka pahala yang dia dapatkan sama seperti membebaskan 4 orang dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, sama seperti membebaskan budak atau hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu yang 10 kali. Kemudian ada yang 7 kali. Ada yang apa? 7 kali. Meskipun yang 7 kali ini ada perdebatan di kalangan para ulama. Ini kita baca di zikir pagi dan petang. Ya, bunyi zikirnya berikut ini. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kita baca sebanyak sab'a marratin. 7 kali kita baca. Terlepas ada perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif, ada yang mengatakan ini hadis derajatnya hasan, artinya bisa diterima. Salah satu yang mengatakan ini derajat hadisnya hasan, itu diterangkan oleh Said Al-Qahtani dalam kitab beliau, Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah. Kata beliau, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dan dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, ya, dan juga Syekh Su'aib Al-Arnaud, derajat hadis ini sahih wa sahhaha isnadahu Su'aib wa Abdul Qadir Al-Arnaud. Bahwasannya Syekh Su'aib dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud menganggap ini derajatnya sahih, artinya bisa diamalkan. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 5081. Naam, dan termasuk juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni. Kalau kita membaca ini, subhanallah 7 kali ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, maka segala hal yang mengganggu kita, ketidakenakan, rasa galau, gundah gulana, itu hilang. Kalau kita baca zikir ini 7 kali di pagi hari. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang 7 kali. Sekarang ya 10, 7, kemudian 4. Adakah yang 4? Ada. Ya, tapi ini memang ada perdebatan juga di kalangan sebagian ulama tentang kedudukan hadisnya, sahih atau tidak sahih. Yaitu zikir yang kita baca di pagi hari atau di petang hari. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan ini pagi. Aku menjadikan engkau sebagai saksiku. Dan aku menjadikan ya saksiku, yaitu para malaikat yang mengangkat arasy-Mu, ya, yang memikul arasy-Mu, yang berjumlah 8 malaikat. Dan malaikat-malaikat seluruhnya pun juga, malaikat-malaikat-Mu ya Allah, seluruhnya menjadi saksiku. Bahkan seluruh makhluk-Mu menjadi saksiku. Bahwasanya Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau semata yang pantas untuk disembah. Tidak ada sekutu untuk-Mu ya Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Engkau dan utusan Engkau. Nah, ini kita baca berapa kali? Arba'a marratin. Nah, cuma sekali lagi berkaitan tentang hadis ini ada perdebatan di kalangan para ulama. Ini kita baca 4 kali di zikir pagi dan 4 kali di zikir petang.
Dan kalau kita membaca zikir ini 4 kali di zikir pagi, 4 kali di zikir petang, a'taqahallahu minan nar. Allah Jalla wa ala membebaskannya dari siksa api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab beliau jilid yang keempat halaman 317 nomor hadis 5071 dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad beliau pada nomor hadis 1201 dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam kitab beliau berkaitan dengan fi amalil yaum wal laila pada nomor hadis 9 dan juga oleh Al-Imam Ibn Sunni dan dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz derajat hadis ini sanadnya hasan wa hassana samahatu asy-Syekh Ibn al-Baz rahimahullah ya isnad an-Nasa'i. Jadi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i yang menjelaskan tentang masalah ini, itu hadisnya derajatnya hasan. Termasuk hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud yang menjelaskan tentang masalah ini, sanad hadisnya hasan, artinya bisa diamalkan. Dan itu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab Tuhfatul Akhyar, ya, halaman 23. Wallahu a'lam. Nah, jadi terlepas ada khilaf di kalangan ulama tentang status hadis ini dhaif ataukah hasan, tapi kalau kita kaitkan dengan hitungan zikir yang 4 kali, setahu saya sebatas ini saja. Sebatas ini saja. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika wa jami'a khalqika wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, sedangkan yang 3 banyak sekali ya. Yang 3 ya itu banyak sekali. Di zikir pagi dan petang ada, kemudian di zikir setelah sholat wajib juga ada, kemudian di zikir sebelum tidur juga apa? Juga ada ya. Yang 3 kali terutama berkaitan dengan surah Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu setelah salat subuh kita baca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Setelah salat maghrib juga kita baca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Di zikir pagi juga kita baca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Di zikir petang juga kita baca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sebelum tidur juga kita baca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nah, termasuk zikir yang hitungannya cuma 1 kali. Ya, kita katakan banyak sekali jumlahnya. Baik di setelah zikir salat wajib ataupun zikir pagi dan petang, termasuk zikir sebelum tidur sekalipun ya. Wallahu a'lam. Nah, ini berkaitan dengan bab yang kedua. Selesai kita daripada bab yang kedua ini berkaitan dengan zikir-zikir yang ada kaitannya dengan hitungan. Ada yang 100, ada yang 34, ada yang 33, ada yang apa kita katakan ada yang 11, ada yang 10. Sebelumnya ada yang 25 dulu. Jadi saya ulangi, ada yang ada yang 100, ada yang 33, ada yang 34, ada yang 100, ada yang 34, ada yang 33, ada yang 25, ada yang 11, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang 1. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk kepada pembahasan zikir pagi dan petang. Al-faslu as-salis, zikir pagi dan petang. Ya, sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau sekiranya ada pertanyaan, kita cukupkan dulu pembahasan 2 bab. Bab yang pertama dan bab yang ketiga. Tapi sedikit informasi berkaitan tentang masalah zikir pagi dan petang itu banyak sekali pertanyaan itu. Ya, terutama kepada saya. Kapan sih Ustaz berkaitan tentang zikir pagi dan petang itu? Nah, itu para ulama sampai terbagi menjadi 3 pendapat. Zikir pagi misalnya mereka sepakat. Mulainya itu
ketika datangnya waktu salat subuh. Ketika datangnya apa? Waktu salat subuh. Ya, mereka sepakat untuk mulainya. Tapi mereka berbeda pendapat kapan selesainya zikir pagi itu. Ya, jadi kalau sekiranya sudah datang waktu salat subuh, meskipun kita itu belum melakukan salat subuh misalnya, kita datang ke masjid kita ini. Ya, Masjid Nurul Iman ini. Subhanallah, durasi antara azan dan iqamah itu jedanya 15 menit atau 20 menit. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan qabliyah subuh. Alhamdulillah kita juga sudah doa antara adzan dan iqamah. Tapi masih ada waktu nih. Apa yang harus aku lakukan, Ustaz? Ya antum baca aja zikir pagi. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ketika masuk waktu salat subuh, itu sudah mulai kita untuk berzikir pagi. Yang mereka perdebatkan itu berkaitan dengan kapan selesainya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah dan guru beliau Syekh Islam Taimiyah mengatakan berakhirnya zikir pagi itu ketika waktu salat subuh berakhir. Waktu salat subuh berakhir kapan? Ketika terbit matahari. Ya, ketika terbit matahari berarti waktu zikir atau waktu berzikir pagi itu habis juga. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama. Zikir pagi itu mulainya dari masuknya waktu salat subuh, tapi berakhirnya menjelang zuhur. Artinya sudah tergelincir matahari. Sebagai tanda waktu zuhur telah tiba, boleh kita berhenti kita dari zikir pagi atau habis waktu zikir paginya kita. Jelas ya? Jadi dari subuh sampai zuhur. Masuk waktu salat zuhur berarti habis waktu zikir pagi. Artinya sekarang jam 11:30. Kita kebetulan tadi baru sedikit membaca zikir pagi kita. Belum seluruhnya. Boleh nggak kita lanjut nih 11:30 ini? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Kalau menurut pendapat yang pertama nggak boleh. Karena waktu salat subuh sudah habis. Ditandai dengan terbit matahari. Tapi kalau menurut mayoritas ulama di antaranya Al-Lajnah Daimah, komite Komite Tetap Ulama Saudi Arabia mengatakan bahwasanya waktu zikir pagi ini berakhirnya ketika tergelincirnya matahari, yaitu ketika masuknya waktu salat zuhur. Boleh kita masih membaca sekarang. Kalau pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau sepakat mulainya berzikir pagi di waktu subuh. Datangnya waktu salat subuh. Tapi berakhirnya kata beliau nanti ketika tenggelamnya matahari, ketika maghrib datang. Nah ini didoibkan oleh sekelompok ulama. Ya, wallahu a'lam. Sedangkan zikir petang, nah ini sedikit tambahan ilmu. Karena kita tahu setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Ya. Sedangkan zikir petang itu mereka terjadi 3 pendapat juga. Berikhtilaf berkaitan dengan mulainya, berikhtilaf juga kapan berakhirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Syekh Islam Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan zikir petang itu dimulai ketika masuknya waktu salat asar. Tepatnya kita melakukan zikir petang tersebut setelah pelaksanaan salat asar. Tepatnya lagi setelah kita melakukan zikir setelah salat wajib. Ya, setelah kita melakukan zikir salat wajib asar. Berakhirnya kata beliau, kata Syekh Islam Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, untuk zikir petang berakhirnya ketika tenggelam matahari. Sedangkan pendapat yang kedua berkaitan dengan zikir petang ini dimulai setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Tepatnya setelah zuhur. Dan waktunya lumayan panjang. Sampai petang ditambah sampai menjelang isya. Ibarat kata mereka ini, bahwasannya zikir petang ini dimulai setelah zuhur dan berakhirnya ketika masuknya waktu salat isya. Jelas? Ini pendapat mayoritas ulama. Termasuk Lajnah Daimah, Komite Tetap Ulama Saudi Arabia.
Ya, dan termasuk itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Ba'as rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika ditanya tentang zikir petang kapan mulainya? Setelah zuhur kata beliau. Kalau kita yang pahami kan setelah asar. Ya, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Karena kita tahu kan kita kalau safar itu melakukan jamak, ya jamak takdim misalnya. Salat asar kita majukan pelaksanaan di salat zuhur. Ya, kalau pendapat yang pertama, kalau kita belum masuk waktu sholat asar, itu tidak boleh dulu melakukan zikir petangnya. Tapi kalau pendapat yang kedua, boleh. Karena memang waktu zikir petang itu kapan mulainya? Setelah zuhur. Pendapat yang ketiga, pendapat Al-Imam Asy-Syaukani, yang dimana beliau mengatakan zikir petang itu dimulai dari habis maghrib dan berakhirnya ketika datangnya waktu sholat subuh. Jelas ya? Wallahu a'lam, dari tiga pendapat tadi yang paling kuat itu pendapat yang pertama dan kedua. Wallahu a'lamu bissawab. Baik Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Ya, ada khilaf tentang masalah itu. Ada yang mengatakan kalau sekiranya sama ya, kan ada yang sama itu setelah sholat subuh terutama itu, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya, itu kan membacanya juga tiga kali itu. Ada yang meringkaskan seperti itu. Ada lagi sekelompok ulama mengatakan ini tersendiri. Artinya setelah salat subuh, ya zikir salat subuh. Termasuk yang kita baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Nanti di zikir paginya kalau kebetulan antum itu membacanya itu di waktu duha misalnya. Nah, antum ulangi lagi. Nah, timbul juga pertanyaan kan. Kayak antum tadi, qadarallah takdirnya datang ke masjid ini di awal waktu subuh. Antum melihat nih waktunya masih panjang nih. Tinggal 10 menit lagi baru iqamah. Antum baca, selalu kita biasanya membaca apa? Ayat-ayatnya dulu kan. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Padahal antum belum apa? Salat subuh kan? Nah berarti ketika antum nanti salat subuh, antum baca nggak tuh lagi ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas? Baca. Nah saya lebih condong itu tersendiri seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, monggo Pak. Majuan Pak, nggak kedengaran. Assalamualaikum. Setelah sholat Jumat, kalau saya jawab mulai setelah sholat Jumat itu kan sholat wajib. Berarti setelah sholat Jumat ada nggak zikir? Ada. Karena sholat Jumat itu adalah pengganti daripada sholat zuhur. Zikir yang kita baca sama seperti kita berzikir setelah sholat zuhur. Nah, saya ingin lebih mengumumkan lagi pertanyaan antum. Apakah ada zikir setelah sholat sunnah? Iya kan? Ada perdebatan di kalangan para ulama. Sekelompok ulama mengatakan tidak ada tuh zikir setelah salat sunnah. Yang ada cuma setelah salat wajib. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah rahmatan wasi'ah ditanya, apakah ada zikir setelah salat sunnah? Kata beliau ada. Zikirnya sangat pendek sekali. Beliau membawakan hadis dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salatan summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai melaksanakan ibadah salat, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, ini umum nih. Ya, bisa jadi setelah salat wajib, bisa jadi setelah salat sunnah. Nah artinya kata beliau setelah salat sunnah itu juga ada zikir. Tapi pendek. Yaitu apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalal ikram. Termasuk
Habis qobliyah kita membaca zikir ini. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram. Termasuk ba'diyahnya juga. Termasuk setelah salat duhanya juga. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram. Nah, termasuk tahajud tadi kan ada jeda. Kebetulan antum tahajudnya misalnya 8 rakaat. Antum mengambil tata cara 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah, apakah di situ dibaca juga zikir tadi itu? Ya, kalau menurut yang mengatakan tidak ada zikir setelah salat sunnah, nggak ada udah. Tapi kalau yang mengatakan ada, baca itu. Istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Nah, untuk setelah witir, kita baca itu dulu. Kita witir ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram. Baru kita baca doa yang berkaitan dengan witir. Apa? Subhan malikal quddus, subhan malikal quddus, subhan malikal quddus, rabbul malaikati wa ruh. Jelas apa? Nah. Baik ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Di sini ada pertanyaan. Ustadz, kalau ibu-ibu zikir pagi atau petang diambil dengan pekerjaan rumah tangga yang harus dia kerjakan, apakah dapat pahalanya atau pahalanya tidak sempurna? Ya, kalau misalnya dia mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga sehingga membuat dia tersebut tidak berzikir pagi, insya Allah dia dapat pahala mengerjakan rumah tangganya tadi atau mengurusi rumah tangganya tadi. Insya Allah dari situ dia dapat pahala. Membersihkan ya rumahnya, mencuci pakaian, merapikan kasur. Insya Allah dapat pahala dari segi itu. Tapi kalau ibu itu nggak baca zikir pagi, dapat pahala zikirnya nggak? Tidaklah. Nah, kan zikir pagi itu kan, anggaplah kita katakan, kita mengambil pendapat yang kedua. Waktunya kan lumayan panjang ibu. Dari subuh sampai zuhur. Kalau ibu merasa tidak bisa untuk melakukan zikir di waktu subuh atau setelah subuh, bisa dibaca dong di waktu duha. Kalau ibu repot misalnya di waktu awal duha itu, jam 7 ngurusin suami dan anak-anak, jam 8 bahkan ngantar anak sekolah atau jam 7-nya ngantar anak sekolah misalnya, atau repot dengan urusan anak juga di sekolahan, ya nanti jam 9 kebetulan kosong, bacalah zikir pagi itu. Kalau ibu tidak baca, ya nggak dapat pahalanya. Nggak bisa, berhubung saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dapat dong zikir paginya. Ini nggak bisa. Kita katakan tidak seperti itu. Insya Allah dia mengurusi rumah tangganya, dia dapat pahala. Tapi berhubung berkaitan dengan masalah zikir, pagi dia tidak baca, dia tidak dapat. Zikir petang juga, ambillah kita mengambil pendapat yang kedua. Dari habis zuhur sampai isya, panjang kan? Ibu beralasan mengurusi rumah tangga. Apa yang diurusi? Oke, cuci-cuci piring setelah makan sedikit. Anggaplah paling banter setengah jam atau 1 jam. Sebelum tidur siang, ini kan tidur siang. Sunnah loh tidur siang itu. Killu fa inna syaitan la yakillu fin nahar. Tidurlah kalian tidur siang, karena syaitan gak tidur siang. Ibu-ibu di rumah nih. Gak bisa tidur, baca tuh zikir petang. Paling banter 5 menit, 10 menit selesai bu. Apalagi pakai lihat di kitab, di buku. Kalau nggak bisa habis zuhurnya, habis asar. Kalau nggak bisa habis asarnya, kena repot. Habis maghrib, kan bisa. Tinggal kitanya mau nggak untuk membaca zikir pagi dan petang tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, Ustadz, manakah yang lebih afdal dan lebih utama saat berzikir di lisan, maka di hatinya membaca sesuai yang di lisan atau mengartikan zikir tersebut. Berzikir itu kan kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin terbagi menjadi 3 macam. Pertama berzikir dengan lisan, yang kedua berzikir dengan qalbu, dengan hati,
Yang ketiga yang paling afdal. Selain berzikir dengan hati juga berzikir dengan lisannya. Artinya lisannya membaca lafaz-lafaz zikir, kemudian kalbunya, hatinya menghayati apa yang dia ucapkan. Itu yang afdal. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggabungkan berzikirnya dengan hati dan lisan, maka disitulah afdalnya dan utamanya. Artinya dia mengucapkan zikir sambil dia hayati, dia pahami artinya dengan kalbu, dengan hatinya ini, maka itu utama. Ya, itu luar biasa utamanya. Karena apapun zikirnya harus kita hayati, harus kita pahami. Jangan sampai kita membaca zikir kita nggak paham makna dan artinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz ingin bertanya untuk zikir yang berkaitan dengan hitungan. Terkadang anak ketika mengendarai mobil suka lupa. Sudah berapa kali membaca zikir ini misalnya. Apakah diperbolehkan untuk melebihkannya dari 100 misalnya? Kan yang berat itu 100 ya. Kadang lupa-lupa. Nah, di sini sama seperti orang yang lupa jumlah rakaat sholat. Antum sholat zuhur. Kebetulan sendirian. Karena masbuk. Datang ke masjid ini, imam dan jamaahnya sudah selesai sholat zuhur. Akhirnya antum sholat sendirian tuh sholat zuhur di masjid ini. Qadar Allah, takdirnya antum lupa. Dan antum ragu. Anda sudah mengerjakan 3 apa 4 ya. Nah ketika dalam kondisi ragu yang seperti itu, maka apa yang harus antum lakukan? Mengambil hitungan yang yakin. Dan hitungannya yakin itu yang mana? Yang sedikit. 3 apa 4? 3. Karena 3 rakaat yakin antum sudah kerjakan. Yang meragukan antum adalah hitungan yang 4. Sama dengan tawaf. 7 putaran kan? Subhanallah antum lupa. Ini 6 apa 7 ya sudah. Subhanallah. Ya, akhirnya antum memantapkan hitungan yang yakin. Yaitu mengambil hitungan yang sedikit. 6 dan 7 berarti yang mana yang antum ambil? 6 kali apa 7 kali? 6 kali. Tinggal menambah 1 kali lagi. Sama dengan tadi. 100 apa 99 ya sudah. Nah berarti kan antum ragu. Lupa kemudian datang keraguan. Akhirnya apa yang antum lakukan? Tambah 1 lagi. Nah seperti itu. Sama halnya melempar jamarat juga begitu. 6 apa 7 ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ragu nih. 6 apa 7. Maka mengambil hitungan yang yakin yaitu 6. Tambah 1 lagi. Allahu Akbar. Ketika melempar jamarat itu. Sama dengan zikir juga. 100 apa 99 ya. Ya. Maka antum tinggal tambah 1 lagi kan seperti itu. Memantapkan dengan hitungan yang yakin. Dan hitungan yang yakin itu adalah yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ustadz, Afwan izin bertanya tentang redaksi zikir pagi dan petang. Ada beberapa yang dikaitkan dengan hadis dhaif seperti berselawat 10 kali dan bacaan yang lainnya. Namun ada beberapa yang menyebutkan bacaan tersebut ya di dalam kitabnya. Ya, jadi memang ada khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau sepengetahuan saya untuk zikir bersalawat 10 kali di zikir pagi dan bersalawat 10 kali di petang hari, setahu saya memang itu hadisnya apa? Dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Allahu a'lam. Adapun yang saya bacakan tadi yang 7 kali, yang 4 kali itu memang ada perdebatan. Seperti misalnya Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nah ini ada yang menghasankan, di antara yang menghasankan tentang hadis ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi saya mengakui juga ada yang mendhaifkan tentang hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk tadi yang kita baca 7 kali. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kita baca 7 kali.
Ya, ada yang mendoibkan, ada juga yang menghasankan. Di antaranya Syekh Su'aib Al-Arnaud dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan ini kedudukan hadisnya hasan, artinya bisa untuk kita amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz di sosial media sempat banyak postingan mengenai redaksi hewan yang dibacakan. Dibacakan surah yang berisi tentang doa Nabi Sulaiman. Apakah doa itu memang dapat kita amalkan untuk menjinakkan hewan? Doanya Nabi Sulaiman bagus kita katakan ya kan? Ya. Tetapi itu bukan berarti dikaitkan untuk menjinakkan apa? Hewan. Enggak ada tuntunannya, enggak ada anjurannya seperti itu. Ya. Termasuk bersalawat kepada Nabi itu kan bagus. Tapi kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Setelah azan selesai, la ilaha illallah, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Di hari Jumat memperbanyak bersalawat juga. Ketika berdoa, setelah kita memuji Allah Jalla wa'ala, kita bersalawat. Tapi tidak semua salawat ini kita tempatkan. Baru beli mobil, kita salawatin yuk mobilnya. Nggak ada kan, baru beli rumah, kita salawatin. Nggak ada yang seperti itu. Termasuk apapun, ya berkaitan dengan keistimewaan apapun kita katakan ya, itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Seperti ayat kursi, itu kan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah, surah yang paling mulia dan paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tempatkanlah sesuai dengan tempatnya. Ayat kursi itu dibacanya setelah salat fardu, 1 kali. Ya, ayat kursi itu dibaca di zikir pagi 1 kali, di zikir petang 1 kali. Ayat kursi itu dibaca sebelum tidur 1 kali. Ya kan? Seperti itu. Kalau surah Al-Fatihah itu kita baca ketika sholat. Bahkan tidak ada sholat bagi kita yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Begitu kira-kira. Jadi tempatkanlah doa-doa tersebut dan zikir-zikir tersebut sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kan seperti itu. Jangan main sesuai dengan pikiran dia dan hayalan dia. Oh tapi anak cocok Ustaz. Setelah membaca surah Al-Waqiah, anak jadi kaya raya. Kebetulan aja. Ya kan? Tapi nggak ada hadisnya. Hadisnya kan dhaif itu. Ya tadi kayak membaca doa Nabi Sulaiman. Subhanallah, antum ketika baca doa Nabi Sulaiman itu tuh jadi jinak tuh memang kerbaunya. Tapi teman antum yang tadi baca sampai berulang kali, tetap aja ngamuk aja tuh kerbaunya tersebut. Nah jadi kita katakan nggak boleh. Kita melakukan amalan ini, melakukan ibadah termasuk zikir, termasuk doa-doanya. Harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Tinggal 5 menit lagi. Jam berapa adzan zuhur? Jam 12 kurang 10 menit lagi. Baik, tinggal 5 menit lagi. Fadhal. Jadi dalam masalah ibadah dan amalan kan yang harus kita pahami itu ketika kita mengamalkan satu amalan atau satu ibadah, 2 I sebagai syarat diterimanya amalan kita itu harus kita lakukan. 2 I itu apa? I yang pertama ikhlas. Karena kita tahu dan kita yakini ibadah ini hanya untuk siapa? Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah Jalla wa'ala menyatakan wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah secara tulus ikhlas karena Allahu Jalla Jalaluh. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian tidak cukup dengan ikhlas. Amalan kita ini baru diterima oleh Allah Jalla wa'ala ketika ada keikhlasan dan ketika ada I yang kedua. Yaitu ittiba. Beramalnya kita, beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk masalah zikir. Mau zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, termasuk zikir sebelum tidur.
Zikir setelah sholat itu kan sangat pendek sekali. 5 menit, 7 menit selesai sudah. Cuma orang kadang bikin lama. Dia main ciptakan zikir-zikir setelah sholat wajib. Termasuk zikir pagi dan petang. Sampai ada zikirnya si fulan misalnya, ya kan? Zikirnya si ini, si itu. Ini apa? Kita kan beramal, beribadah kepada Allah. Yang dimana amal ibadah tersebut, amal ibadah yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan nanya sama tuh orang. Kayak misalnya, apa sih keberhasilan dia? Oh, Anda mengamalkan ini. Kita tanya, itu memang ada contohnya, Ustaz? Yang enggak ada ya. Seperti itu. Ya, antum pingin kaya, maka yang antum lakukan apa? Berikhtiar, berusaha untuk memperoleh rizki yang halal. Kemudian dirangkai dengan tawakalnya antum pada saat antum mencari ma'isyah tersebut. Antum sandarkan hati antum dan kalbu antum kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya rizki ini, nikmat ini, kekayaan ini datangnya dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Disitulah yang disebut dengan tawakal yang benar. Menyerahkan segala urusan kepada Allah sekaligus mengusahakan, mengamalkan apa yang ingin antum dapatkan tadi. Ada ikhtiarnya. Sekaligus dirangkai dengan doa. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, minta kepada Allah Jalla Jalaluhu tersebut di antara doa yang diajarkan oleh Nabi misalnya. Supaya kita ingin kaya. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma akthir mali wa waladi. Wa barik fima a'taitani. Wa atil hayati fi ta'atika. Wa ahsin akhlaki wa amali wa gfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Dan perbanyaklah anak keturunanku. Dan berikanlah keberkahan kepada harta dan anak keturunanku. Dan panjangkanlah umurku di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Perbaiki selalu akhlakku, ya Allah. Perbaiki selalu amal ibadahku, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosaku. Doa. Kalau sekiranya target kita sekian, ternyata nggak sampai sesuai dengan target, maka kita katakan itulah takdirnya sudah. Ketetapan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah jadi prosesnya itu harus kita lakukan. Jadi termasuk berzikir juga. Sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan main ciptakan ya ibadah. Termasuk ibadah itu kan berzikir kepada Allahu Jalla Jalaluh. Nah semoga kita selalu beramal di atas keikhlasan. Dan ketika beribadah di atas keikhlasan, hendaknya amalan dan ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.